orang akan terbebas daripada fitnah Dajjal itu karena keilmuan yang ada pada dirinya. Orang akan terjauhkan daripada fitnah selain memang baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, ataupun dalam riwayat secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan dibaca itu surah Al-Kahfi, sama sekali Dajjal tidak bisa punya peluang untuk mempengaruhi. Nah, ada satu riwayat di sana diceritakan seorang dari kota Madinah, tatkala Dajjal itu masuk ke kota Madinah, lalu dia naik ke Bukit Uhud. Di sana dia akan bertanya kepada pasukannya yang notabene adalah orang-orang Yahudi, di mana dia bertanya, apakah istana putih yang tampak dari Bukit Uhud itu? Maka pasukannya mengatakan itu adalah istananya Ahmad, di mana Masjid Nabawi maksudnya. Memang karena sinar cahaya lampu begitu terang sehingga tampak seperti istana yang mewah itu. Dipandangnya begitu oleh Dajjal. Nah, setelah itu dia turun dan buat satu perkemahan. Datanglah seorang pemuda mukmin. Seorang pemuda mukmin, lalu pemuda ini ditanya, apa kamu percaya aku sebagai Tuhan? Pemuda ini adalah orang yang beriman dan kokoh keimanannya dan faham akan tanda-tanda bahwa dia pula yang nanti menjadi tumbalnya Dajjal, yang akan dibelah menjadi dua lalu dihidupkan kembali. Lalu ditanya lagi, apakah aku adalah Tuhan, kata si Dajjal. Maka pemuda ini mengatakan, semakin jelas bahwa engkau ini adalah Dajjal yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang menjadikan pemuda itu akan kokoh dengan pendiriannya, padahal dia sudah dibelah jadi dua, dihidupkan lagi secara zahirnya, tapi hakikat yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadikan pribadi pemuda ini kuat adalah keilmuan yang membungkus imannya beliau ini, keilmuan yang membungkus keimanannya. Maka akhir zaman Dajjal itu akan keluar di saat ilmu agama itu sudah mulai dilupakan oleh manusia, sehingga Dajjal pun dilupakan untuk dibicarakan. Keluarlah itu si Dajjal itu. Akan seperti itu nanti kejadiannya. Dan akhirnya setelah pemuda ini hidup dan tidak menyaksikan Dajjal sebagai Tuhan, maka mau dipenggal lagi kepalanya, cuman Allah buatkan seperti baja di lehernya, tidak bisa dipenggal oleh Dajjal. Dari emosinya Dajjal dibawa, dia ditarik ya, dilemparkan sejauh anak panah melesat, lalu dibakarlah di sana dia. Maka kemudian dikatakan orang-orang pengikut Dajjal mengatakan dia dilempar ke neraka. Tapi Nabi menginformasikan dia ini bukan dilempar ke neraka, dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini sebagai awal kisah motivasi yang saya sampaikan sebelum masuk pada bab iman di sini. Kenapa seorang pemuda yang jelas-jelas dia menjadi tumbalnya si Dajjal, dia bisa kuat kokoh seperti itu? Apa sebab? Karena keilmuannya, karena keilmuan agama. Dan dia sadari betul, dan hakikat ilmu itu adalah menyadari posisi kita sendiri sebagai orang beriman, sebagai orang yang wajib menunaikan perintah Allah. Itu ilmu yang bermanfaat.